Halo adik-adikku semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga kalian selalu dalam keadaan semangat ya, dan semangatnya tidak pernah kendor. Buktikan kalau kalian adalah petarung, pejuang ya. Oke, baik, kali ini kakak akan coba bahas lagi soal yang menarik, yaitu adik-adik ya. Kenapa menarik? Karena menantang dan beda. Oke, soalnya adalah tentang listrik dinamis ya. Kalian akan coba gambarkan soalnya seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah hambatan atau resistor yang tersusun seperti gambar. Ini selama ini di paralel gitu ya. Kemudian di seri sama hambatan ini. Semuanya ketiga hambatan ini kemudian di paralel sama 2 yang di seri. Gitu ya. Lalu kemudian ujung-ujungnya diberi beda potensial. Oke, ya, itulah gambar soalnya ya. Oke, kita lihat dulu apakah tercover oleh kamera kita. Oke, tercover ya. Baik, kita lanjutin. Kemudian di soal itu ada nilainya adik-adikku semuanya ya. Jadi ini nilainya 6 ohm. Ini nilainya 4 ohm. Terus kemudian yang ini 12 ohm. Ini 3 ohm. Ini 5 ohm. Oke. Terus beda potensialnya adalah 12 volt. Oke ya. Pertanyaannya adalah berapa kuat arus yang melalui hambatan 5 ohm? Berapa kuat arus di sini? Ya, berapa kuat arus yang melewati hambatan 5 ohm? Misalkan kuat arusnya itu sementara kakak namakan I. Ya. Nanti bisa ada perubahan adik-adikku semuanya. Namanya bisa saja nanti menjadi I6, I7, I8, I9 gitu ya. Pokoknya sementara kakak bikin I. Kenapa sementara? Karena ada proses berikutnya adik-adikku semuanya ya. Supaya kamu gampang mengerjakan soal ini yang kelihatannya ribet ya, maka lakukanlah langkah-langkah yang kakak buat. Ikuti ya, ikuti langkah-langkah yang kita buat. Apa tuh langkah-langkahnya? Bikin nama, kasih nama setiap hambatan. Misalkan ini kamu kasih nama yang 1 ya, ini kamu kasih nama R2, ini R3, ini R4, ini R5 gitu ya. Sehingga selanjutnya kita bisa kasih kepastian lagi ya, yang lebih tepat lagi, yang lebih detail lagi. Berarti I-nya bukan lagi I kuat arusnya, tapi kita bisa katakan lagi sekarang adalah I5. Berapa kuat arus yang melewati hambatan R5? I5 kita namakan. Ya. Oke. Langkah berikutnya adalah supaya gampang kita mengerjakan soal ini, buat titik-titik. Buat titik-titik ya. Titik-titiknya begini deh aturannya. Kalau ini ya, kalau ini kita bikin titik A, maka ini titik yang berbeda ya. Misalkan B kita buat. Nah, D, titik-titik itu ya, lebih tepatnya aturannya adalah buatlah titik-titik itu dari ujung-ujung beda potensial dia. Lalu kalau nggak ada beda potensialnya gimana? Misalnya begini ya,
Ya udah, kita bikin terpaksa dari hambatan-hambatan, ujung-ujung hambatan itu yang paling ujung dan yang paling ujung. Oke. Nah sekarang kan kita tahu ada beda potensialnya, ada baterainya. Nah kita mulai titik-titiknya itu dari A, ya, dari ujung dari beda potensial. Kita misalkan ini A, ya, misalkan aja ini A. Jadi ini boleh B, boleh ya, boleh C, boleh. Ya kita mulai aja dari yang dari awal ya. Ini A, berarti ini B. Kenapa nih titik yang berbeda? Karena dibatasi oleh pembatasnya ini. Nah sementara ini D, ini bukan titik yang berbeda, ini titik yang sama karena nggak ada batasnya. Ini juga begitu, titik A, ini 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 titik A. Ya, nanti akan kelihatan, oh ternyata kita nggak perlu susunan yang ini, kita buang saja gitu ya. Oke. Berikutnya ini B, ini B, ini B, ini B, ini B. Oke, kita lanjutin. A sudah, B sudah. Ini titik yang berbeda. Kenapa? Karena dibatasi oleh pembatas. Ya, jadi titik yang beda apa? Nggak mungkin B lagi dong, ya, karena B itu di sini. Ini apa dong? C boleh, ini C. Ya, maka ini C, ini C. Oke, apalagi yang belum kita kasih titiknya di antara ujung-ujung hambatan, di antara pembatas itu, ya ini di sini. Ya, kita bikin titik B. Lengkap sudah? Sudah lengkap. Nah, kalau sudah lengkap deh, mari kita perjelas lagi pertanyaannya sekarang. Ya, kita tahu kuat arus yang melewati 5 ohm atau R5 adalah I5. I5. Jadi pertanyaannya adalah ditanya berapa I5? Kuat arus yang melewati hambatan 5 ohm. Oke ya. Baik. Setelah kita bikin titik-titik deh, kita melihat kok jadi terasa mudah kita ya mengerjakannya. Jadi ada bagian-bagian yang nggak perlu kita bahas, ada bagian-bagian yang nggak perlu kita hitung. Jadi langsung ke sini aja deh. Nih kita lihat ya. Ini ujung-ujungnya A, ini B, ini A, ini B. Berarti dari sini ke sini beda potensialnya sama deh, yaitu 12 volt. Ya, dengan demikian maka I5 bisa kita katakan adalah IAB, kuat arus yang melewati titik A dan B, sama dengan ya pakai hukum Ohm, kuat arus adalah tegangan beda potensial antara titik A dan B dibagi hambatannya B. Nah inilah ya, terasa mudah setelah kita bikin nama-namanya, setelah kita bikin titik-titiknya ya. Jadi kita tahu deh kira-kira bagian mana yang harus kita buang ya, nggak perlu semuanya kita hitung. Ternyata ini sama ini sama ini kita buang, ini aja cukup kita perhatikan. Kenapa? Karena ujungnya nih A dan B, ini pun A dan B ya. Jadi tegangan di sini adalah sama dengan ini. Dengan demikian kita bisa bilang kuat arus 5 adalah VAB-nya 12 volt dibagi dengan hambatan AB. Hambatan AB itu ada 2 D, yaitu R4 dan R5. Maka kita jumlahkan R4 ditambah R5. Ya, itu aturan deh. Kalau dia seri, ya itu dijumlah saja. Nah, dengan demikian kita dapatkan 12 volt dibagi R4-nya itu 3 ditambah 5 jadi 8 ohm. Lalu kita bagi 4, 3/2 ampere. Inilah jawabannya. Ya, artinya deh, dengan langkah-langkah yang kakak buat seperti itu. Langkah pertama kita kasih nama
masing-masing hambatan, terus kemudian kita bikin titik-titiknya di antara ujung-ujung hambatan, maka kita bisa menyederhanakan soal yang kelihatannya sulit jadi gampang. Oke, segitu aja adikku semuanya. Sampai ketemu lagi, bye.